Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah di rumah yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan taufik, Allah yang telah memberikan al-hidayah kepada kita semuanya. Ya, bukan cuma kita ditunjukkan Allah tentang kebenaran. Ya, Allah tidak sekedar menunjukkan kebenaran kepada kita, tetapi Allah membuka hati kita untuk menerima dan mengikuti kebenaran. Ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi kalau ada orang mengetahui tentang suatu kebenaran dan dia mengakui sesuatu itu benar, maka dia mendapatkan hidayah. Namanya hidayah al-irsyad. Hidayah berupa petunjuk, berupa ilmu pengetahuan. Ya. Hidayah berupa ilmu pengetahuan. Nah, ketika orang mengetahui kebenaran itu dan dia mengakui itu benar, dia mendapatkan hidayah al-irsyad. Nah, ketika kebenaran yang diakui bahwa sesuatu itu benar lalu diamalkan, diyakini, lalu dijadikan itu sebagai perbuatan dan karakternya, dijadikan itu sebagai tabiatnya, maka orang tersebut bukan hanya mendapat hidayah al-irsyad, tetapi orang tersebut telah mendapatkan hidayah taufik. Ya. Jadi kalau hidayah al-irsyad itu orang mendapatkan ilmu. Seperti kita ngaji, diajari oleh para ustadz, mendengarkan ceramahnya para ulama tentang suatu ilmu, lalu diketahui tentang ilmu itu. Contoh, bagaimana etika seorang laki-laki yang soleh, ya, mencukupi istrinya dengan baik. Ini ilmunya. Ya, secara ilmu demikian, tanda-tandanya ditulis di sana, kita tulis. Maka pada saat kita mendengarkan ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat laki-laki yang soleh itu, maka kita telah mendapatkan hidayah al-irsyad. Karena mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu. Seorang wanita disampaikan ayat-ayat tentang wajibnya jilbab. Suratnya ini, ayatnya sekian, hadis nabinya ini, riwayatnya ini, lalu ditulis oleh seorang muslimah yang ngaji, maka orang tersebut telah mendapatkan hidayah al-irsyad.
Ya, dia mendapatkan ilmu berupa petunjuk. Ternyata wanita itu wajib berjilbab. Ya, diketahui ayatnya, diketahui dalilnya, selesai, dia telah mendapatkan hidayah al-irsal. Nah, ketika itu pengetahuannya lalu diamalkannya, ya, pengetahuannya diamalkan, dia bukan cuma tahu dalil tentang wajibnya jilbab, lalu jilbab itu dia laksanakan. Wanita tersebut menggunakan jilbab dan dia tidak melepaskan jilbabnya kecuali sesuai dengan ketentuan syariat. Dia pakai jilbabnya, dia jaga jilbabnya, dia laksanakan perintah tersebut, dia penuhi adab-adabnya, maka wanita tersebut telah mendapatkan 2 hidayah. Ya, dia telah mendapatkan 2 hidayah. Yang pertama, dia mendapatkan hidayah al-irsyad berupa ilmu petunjuk. Yang kedua, dia telah mendapatkan hidayah at-taufiq. Dengan apa? Melaksanakannya. Ya, makanya ketika dalam posisi kebenaran ini, ya, di dalam berkaitan berhubungan dengan al-haq, itu ada 2 yang perlu dicamkan baik-baik. Ada 2 hal yang perlu kita camkan dengan baik. Yang pertama adalah mengenali kebenaran itu, bahwa sesuatu itu memang benar, syariatnya memang demikian, aturannya memang demikian, lalu dia yakin kebenaran itu. Ini yang pertama. Dia mengetahui tentang kebenaran hukum, memang benar demikian, aturannya memang demikian, syariatnya memang demikian. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah kesiapan jiwa, kesiapan hati untuk mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan sikap terhadap kebenaran itu adalah mengamalkan, melaksanakan, ya, menunaikan kebenaran yang telah dia ketahui. Lah, ini didasari dua perkara ini didasari oleh doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didasari oleh doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berdoa yang sangat luar biasa pengertiannya. Beliau mengatakan, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya, ini doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Ini yang pertama. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Kenapa ada istilah demikian? Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Artinya apa? Di sini ada kebenaran yang tidak diakui oleh manusia. Ya, ada sebuah kebenaran yang tidak diakui oleh manusia, dan manusia tidak menganggap itu suatu kebenaran, atau dicukir balikkan oleh manusia, ya, dengan talbis iblisnya, diputar balikkan, yang benar dikatakan salah. Makanya ini doa ini sangat penting sekali dan sangat luar biasa. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Karena ada kebenaran yang tidak diakui oleh manusia. Nah, seperti mengakui wajibnya wanita untuk berjilbab, syariat tentang cadar, syariat berpakaian bagi laki-laki tidak boleh menutup mata kaki. Ini kan kebenaran-kebenaran yang diingkari oleh manusia. Makanya doa ini sangat penting. Tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Nah, setelah itu apa?
warzuqna ittiba'ah. Doa yang kedua apa? Warzuqna ittiba'ah, dan berikan kekuatan kepadaku. Berikan kekuatan kepadaku untuk mengikuti kebenaran itu. Kenapa ada doa yang kedua ini? Karena tidak semua orang yang tahu kebenaran mau mengikuti kebenaran. Ini sangat penting sekali. Ya. Tidak semua orang yang mengetahui kebenaran mau mengikuti kebenaran itu. Jadi orang yang hari ini kalau kita lihat, banyak orang sangat benci ya, dengan orang-orang yang komitmen kepada sunnah, melaksanakan syariat, melaksanakan perintah yang sudah jelas, yang sudah masyhur ya, yang sudah jelas dan sudah masyhur dan dicontohkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Contoh yang sederhana yang nampak oleh mata itu, mungkin laki-laki merawat jenggot ya. Kan gak semua kaum muslimin suka dengan laki-laki yang berjenggot. Apakah mereka tidak? Kalau kemudian ada orang sangat membenci dengan orang-orang berjenggot, belum tentu dia gak tahu tentang syariat jenggot. Belum tentu. Bisa jadi dia mengetahui tapi mengingkarinya. Ada faktor-faktor. Salah satu diantaranya Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang sebab-sebab kenapa orang tertolak dari kebenaran, menolak kebenaran. Ternyata salah satunya adalah apa? Kesombongan. Kemudian apa lagi? Kebencian kepada orang yang mengamalkannya itu. Seperti orang Yahudi benci dengan Rasulullah SAW. Orang Yahudi itu mengenal Nabi dengan benar, mengenal Nabi dengan baik, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya pengenalan. Sampai di beberapa ayat dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW itu seperti orang tua mengenal anak kandungnya sendiri. Coba bayangin ya. Allah gambarkan pengenalan orang Yahudi kepada Nabi SAW itu seperti orang tua mengenali anak kandungnya sendiri. Berarti kan benar-benar kenal. Termasuk syariat yang dibawa oleh Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi. Mereka kenal agamanya, mereka kenal sifatnya, bahwa yang dibawa Nabi itu benar. Tapi kenapa? Bagian ada kebencian dan kedengkian yang menghalangi. Makanya ketika kita berdoa ini, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, ini doa yang serius ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar dan berikan kekuatan kepadaku untuk mengikuti kebenaran. Masya Allah. Ya, jadi kalau sekarang ada orang sangat benci dengan orang melakukan kebenaran, bisa jadi dia sangat tahu tentang kebenaran itu. Bisa jadi tahu dalilnya, tahu asal usulnya, tapi karena kedengkian. Ya, sebagaimana yang telah dialami oleh orang-orang Yahudi terdahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat tahu. Kemudian doa yang kedua, wa arinal batilan batila. Doa yang ketiga, doa yang ketiga. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang batil itu batil. Kenapa ada penguatan seperti ini? Pengulangan sebagai penguatan. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang batil itu batil. Kenapa demikian? Karena ada kalanya sesuatu yang batil itu dibenarkan oleh manusia. Karena bisa jadi yang batil itu dibenarkan oleh manusia, dianggap benar oleh manusia, dan manusia disuruh menerimanya, disuruh mengakuinya. Yang batil itu disuruh mengakui sebagai kebenaran. Ini mengerikan sekali, ayolah ikhwah.
Dan ini sekarang sedang terjadi di masa-masa kita ini. Ya. Lah ini propagandanya iblis. Ini perlu kita ketahui ya. Ini propagandanya siapa? Iblis. Jadi mutar balikkan kenyataan itu, fakta itu propagandanya itu perbuatannya syaitan. Itu perbuatan syaitan yang kemudian dilaksanakan oleh banyak manusia. Tunjukkan kepadaku yang batil, itu batil. Karena ada kebatilan yang diakui benar oleh manusia, dibenarkan oleh manusia. Ya. Setelah itu doa yang keempat apa di sana? Warzuqna ijtinabah. Berikan kepadaku kekuatan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Karena kenapa ada doa seperti ini? Karena bisa jadi orang tahu perbuatan itu salah. Perbuatan itu salah, tapi dia belum bisa meninggalkan perbuatan itu. Ya, seperti kita tahu ya, kalau ibu-ibu rasa-rasanya itu jelek, tahu itu. Ya, ngerasani orang itu jelek dan dilarang, dan kita tahu itu nggak benar, itu dosa besar. Tapi kenapa kita lakukan? Apa nggak tahu? Tahu, tapi belum memiliki kemampuan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita mengenal kebenaran, Allah tunjukkan kita tentang kebenaran, ya, bahwa itu benar dan kita meyakini itu benar. Ini rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kalau kemudian kita amalkan pengetahuan ini, kita laksanakan pengetahuan ini. Ini berarti kenikmatan yang berlipat-lipat. Itu yang disebut dengan taufik. Ya, jadi kalau orang tahu ilmu lalu diamalkan ilmunya, dia mendapatkan hidayah al-irsyad dan dia telah mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas keduanya ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas dua kenikmatan ini. Baik itu hidayah al-irsyad maupun itu hidayah at-taufik. Karena jadi bapak-bapak ibu, kalau kita sudah paham dua hal ini, sudah mengetahui dan sudah mengamalkan, ini jangan bangga dulu. Ya, orang tahu kebenaran lalu dia mengikuti kebenaran, saya katakan jangan bangga dulu. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah kita bisa istiqomah di atasnya. Ya, apakah kita bisa istiqomah di atasnya? Ya, seperti ada orang berfatwa, ya, contohnya ada orang berfatwa tahun lalu dia mengatakan Natal itu haram, tak boleh. Tahun berikutnya dia mengatakan halal, dia sudah berubah. Dia tidak istiqomah. Kenapa? Ada sebab. Ada sebab di sana. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini itu bisa terjadi kepada siapa saja di antara kita, termasuk kita sendiri. Ya, apalagi kita bukan dari kalangan ulama. Kalau ulama-ulama yang sudah hafal Quran, hafal ribuan bahkan jutaan hadis, itu bisa tergelincir. Apalagi kita yang bukan kalangan ulama, iman kita masih standar, bahkan mungkin pas-pasan, ilmu kita juga mungkin pas-pasan, ya. Ibadah kita juga mungkin pas-pasan, sangat rentan dengan tergelincirnya hati. Makanya kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menuntun hati kita di atas istiqomah, di atas keduanya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mohon maaf tadi ini agak panjang mukadimahnya, karena ini kita anggap penting. Mungkin nanti satu saat kita akan bahas, ya, tentang sebab-sebab tergelincirnya orang-orang yang soleh. Insya Allah, orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang biasa, orang-orang yang soleh itu bisa tergelincir. Apa sebab-sebabnya? Itu wajib bagi kita semua untuk mengetahuinya dan memahaminya supaya kita bisa terjaga. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, sore ini
dalam kajian Majelis Taklim Mutiara Hikmah, dalam kajian rutinnya kita membahas tentang kitab Ushulul Islam. Ya, kitab yang sangat bagus, yang layak untuk dijadikan suatu pedoman bagi para pemula, terutama ya bagi kita semua kaum muslimin untuk mengetahui dan memahami tentang langkah-langkah dan kaidah-kaidah yang paling mendasar. Sebagaimana judul bukunya Ushulul Islam, ya prinsip-prinsip dasar Islam. Karena dikatakan ini prinsip, maka ini merupakan perkara yang sangat penting. Kata para ulama, muhim jiddan, sangat dibutuhkan, sangat penting. Nah, dalam kaitannya materi sore ini, kita akan membahas tentang bab yang ke-13 dari kitab ini, yakni tentang al-wala wa al-bara. Al-wala wa al-bara, yakni apa itu al-wala al-bara? Cinta dan benci itu kalau bahasa simpelnya demikian, antara cinta dan benci. Dan ini masuk dalam akidah. Ini masuk dalam akidah. Ketika kaum muslimin tidak memahami tentang al-wala al-bara ini, akan terjadi kekacauan yang sangat besar sekali. Ya, akan terjadi kekacauan yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena dia tidak mengerti siapa yang harus dicintai dan siapa yang harus dibenci. Dan sebatas mana kecintaannya, sebatas mana kebenciannya. Ya, ini sangat penting sekali. Karena nanti dalam kebencian ini kepada person-person atau kepada suatu kaum, kebenciannya itu ada batas-batasnya, ada takarannya. Tidak setiap orang, suatu kaum yang diberikan status, saya ulangi, tidak setiap kaum yang diberikan status mendapatkan perlakuan yang sama. Saya ulangi, ya, tidak setiap kaum yang telah mendapatkan suatu status mendapatkan perlakuan yang sama. Contoh munafik. Contoh munafik. Ya. Munafik adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelakunya adalah manusia yang paling dibenci oleh Rasul dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka kaum muslimin wajib membenci kemunafikan ini. Ya. Dan juga membenci orang-orang munafik, membenci perbuatan nifak dan membenci pelaku-pelakunya. Nah, kebencian yang diberikan tentunya antara orang munafik yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Nah, disinilah letaknya ilmu nanti itu. Kenapa? Dilihat dari derajat kemunafikannya. Dia masuk munafik yang mana? Ini. Ya, dia masuk munafik yang mana? Seperti nanti ada fatwa satu misal tidak boleh jenazahnya disolatkan oleh kaum muslimin, orang-orang soleh. Lah ini munafik yang mana? Kalau dia munafik, benar dia munafik. Cuma munafik ini kan ada derajatnya. Dan kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelum penerapan wala bara ini, sebelum menempatkan al-wala wa al-bara. Ya. Nah, kita harus tahu dulu nanti. Begitu juga kata-kata kafir, orang kafir. Orang kafir lawan dari orang muslim. Lawan dari orang muslim. Kita membenci kekafiran dan membenci pelaku kekafiran. Tetapi di dalam pelaksanaan kebencian tersebut itu ada mekanismenya. Apakah setiap orang kafir harus dibenci secara merata?
dengan kebencian yang sama? Jawabnya adalah tidak. Kenapa? Wong sama-sama kafirnya, derajatnya berbeda. Ya, bisa dipahami nih gini ya. Derajatnya berbeda. Dan itu nanti bisa kita lihat di dalam prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara bahasa kafir itu musuhnya muslim secara bahasa. Ya, bisa dipahami, ini beda nanti dalam pelaksanaannya. Seperti sekarang Abu Thalib kafir atau muslim? Kafir. Apa kemudian Rasulullah SAW memerangi Abu Thalib? Ya, membenci dengan kebencian yang besar kepada Abu Thalib, menjauhi Abu Thalib, meninggalkan Abu Thalib? Tidak. Bahkan beliau sangat dekat dengan Abu Thalib. Ya. Nah, disinilah yang kemudian harus dipilah-pilah para jamaah sekalian, ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ada pembedaan, ada klasifikasi penempatan al-wala wa al-bara' nanti. Nah, ini kalau tidak dijelaskan nanti, sudah saya sampaikan di dalam awal tadi, akan terjadi kekacauan yang sangat besar. Karena kita nggak bisa menempatkan dua hal ini. Karena ini masuk akidah para pemirsa sekalian. Diletakkan, diberikan kepada siapa cinta dan diberikan kepada siapa kebencian. Ya, diberikan kepada siapa. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk pembahasan-pembahasan yang lebih mendasar, terlebih dahulu mari kita pelajari apa makna dari al-wala wa al-bara' ini. Di sini ada dua kata, wala bara'. Ya. Al-wala dalam bahasa Arabnya memiliki beberapa makna. Ya, di antaranya adalah mencintai. Bisa bermakna mencintai, menolong. Bisa bermakna ittiba, mengikuti. Bisa bermakna takrib, mendekat. Ya, ini makna-makna al-wala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ada al-wali. Dari kata-kata apa? Al-wali, al-muwalah. Dan nanti ada kata-kata maula, ada kata-kata demikian. Ini penjelasan yang pertama. Dan kalimat al-muwalah atau al-wali ini itu lawan kata dari al-mu'adah. Lawan kata dari al-mu'adah atau al-adawah, musuh. Ya. Kata al-muwala atau al-wali itu bisa bermakna lawan kata dari al-adawah, yang berarti permusuhan. Ini maknanya, lawan kata dari al-wali. Al-muwalah, ya. Adapun al-wali, makna dasar al-wali itu lawan kata dari al-adu. Al-wali lawan kata dari al-adu, musuh. Al-wali kekasih, kalau al-adu musuh. Ini dalam bahasa, menurut bahasa. Adapun menurut syariat adalah muwafaqah, penyesuaian diri.
penyesuaian diri seorang hamba, ya, penyesuaian diri seorang hamba ila ma yuhibbullahu wa yardahu, terhadap apa yang dicintai dan disukai serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dalam qauliyah, perkataan. Baik dalam perkataan. Ya, au fi'liyah atau perbuatan, wal fi'l, perbuatan. Wal auta, kepercayaan. Ya. Kepercayaan atau kemudian dan seorang pelaku atau orang manusianya. Nah, ini nanti tingkatan-tingkatan atau macam-macam al-wala. Bisa berupa perkataan, bisa berupa apa tadi? Perbuatan, bisa jadi berupa keyakinan, bisa jadi manusianya. Ya. Pribadi manusianya. Sehingga ini untuk lebih mudahnya adalah, jadi ciri utama wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya ciri utama wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ini ciri khas utama, ya, al-auliyaullah, ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele. Ya. Apa yang dicintai oleh Allah itu belum tentu dicintai oleh manusia. Sama dengan apa? Kebaikan dan kebenaran tadi. Ya. Allah memiliki kecintaan kepada sesuatu. Manusia juga memiliki kecintaan kepada sesuatu. Seperti Allah mencintai perbuatan. Manusia juga ada yang mencintai perbuatan. Cuma masalahnya, perbuatan yang dicintai oleh Allah dengan perbuatan yang dicintai manusia, apa pasti sama? Pertanyaan. Nah, apa pasti sama? Tidak, jawabannya tidak. Tidak semua perbuatan yang baik yang dicintai oleh Allah itu belum tentu dicintai oleh manusia. Nah, di sini berarti nggak sesuai. Seperti kita mencintai sebuah tabiat. Kita mencintai suatu tabiat, mungkin karakter. Ini pribadi kita, kan sering kita itu membanggakan, ya. Ngapunten ya, para pemirsa sekalian, perhatikan dengan baik. Terkadang ada orang itu memiliki sifat buruk, supaya keburukannya ini tidak nampak, maka dia meningkatkan nilai derajat keburukan itu di sebagai alibi, ini watak saya. Begitu. Bisa dipahami ini ya. Dijadikan alibi, menyembunyikan keburukannya ini dengan mengatakan apa? Maaf ya, ini watak saya, ini karakter saya, ini sangat tidak bagus.
seperti ngomong ceplas-ceplos tanpa dipikir, sampai orang nyinyir, sampai orang menangis, sampai orang sakit hati ketika diingatkan, "Mbak, kalau ngomong jangan begitu, Bu, jangan ngomong begitu." Maaf ya, ini karakter saya. Berarti dia sangat apa? Sangat bangga dengan sifatnya itu. Permasalahannya adalah sementara sifat itu sangat tidak disukai oleh Allah, maka dia bukan tidak memiliki sifat-sifat dari wali Allah. Berarti dia belum berwala kepada Allah. Dia tidak mencintai apa yang dicintai Allah, dan dia tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah, ini makanya ini Masya Allah, ini sangat penting sekali dari segala perkara, dari segala persoalan. Ini al-wala dan al-bara. Ini yang pertama al-wala. Adapun al-bara, ya, jadi kalau yang al-wala tadi kesimpulannya, ciri utama wali Allah adalah orang-orang yang mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dia condong, hatinya condong untuk melakukan semua itu dengan penuh komitmen dengan dua hal tersebut. Ya, dengan dua hal tersebut. Nah, kemudian berikutnya yang kedua al-bara. Apa itu al-bara? Dari kata-kata baro'ah. Makanya dalam Al-Quran ada surat apa? Baro'ah, surat Al-Baro'ah. Ini surat apa, Bu? At-Taubah. Diawali dengan kalimat baro'atun, baro'ah. Ya, di antara makna menurut bahasa dari Al-Baro'ah ini antara lain ijtina, menjauhi. Ya, bisa jadi bermakna apa? Menjauhi. Seperti ibu membarok suaminya. Kenapa membarok itu? Namanya tak barok gitu ya. Nah, ini mentang-mentang habis ngaji al-wala al-barok ini langsung dipraktekkan. Sampean kenapa kok tak tanya beberapa hari nggak jawab, tak deketi, menjauh, kenapa? Sampean tak barok, tambah pusing suaminya. Apa ini barok-barok? Makanya ada kan sebagian kaum muslimin demikian. Ada dalam istilah bahasa fikihnya teman-teman al-hajar. Hajar itu dijauhi, ya, sama dengan barok ini. Dipisahi, ya dipisahi, dikucilkan, namanya dihajar. Seperti ada dalam Quran itu. Jadi kalau apa dalam surat apabila istrimu nusyuz, ya, dalam surat An-Nisa itu, maka fa'iduhunna, nasihati dia. Nah kalau udah dinasihati gak kena, fahjuruhunna fil madhaji. Nah, pisahkan dari tempat hajar namanya, ditinggalkan. Barok, jadi bermakna menjauhi. Juga bisa bermakna apa? Membersihkan diri. Membersihkan diri. Artinya membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dia tinggalkan semua yang tidak baik. Makanya baru itu bisa bermakna hijrah nanti. Hijrah dari sifat, hijrah dari perbuatan. Makanya sekarang bahasa hijrah kan lagi ngetren ya. Afwan ya, sekarang saya sudah hijrah. Gitu. Ini lagi ngetren, lagi booming bahasa hijrah. Yang kedua bermakna apa tadi? Membersihkan. Yang ketiga membersihkan. Yang kedua membersihkan diri. Yang ketiga bisa bermakna apa? Melepaskan diri. Aku berlepas tangan. Nah seperti ini. Ini barang namanya. Aku berlepas tangan. Kapan kira-kira ada orang bisa mengatakan demikian? Ini bisa diucapkan oleh siapapun. Kapan kira-kira? Kapan kalimat-kalimat ini keluar? Kapan? Lek sing dikandani bisa kena cul. Ya?
Seperti ada seorang istri bilang, ya aku gak kurang-kurang dan sampean menasihati, mengingatkan, mendoakan. Wes saiki terserah. Nah ini namanya apa? Barok ini. Ini barok. Ini kalau suami cerdas, ngeri kalau mendapatkan perkataan begitu, bukan malah seneng. Sebab pada kalian ini suami nggak pinter gitu loh. Oh alhamdulillah aku dikasih kebebasan. Ini suami bodoh gitu. Ya. Ini kalau suami ngerti, ngeri mendengarkan perkataan berarti istrinya sudah mentok begitu. Dah terserah. Nah, gitu. Aku udah nggak kurang-kurang, saya nggak kurang-kurang mendampingi. Dan aku bertahan sekian lama. Sekarang aku berlepas diri. Yang namanya apa ini? Barok. Ini. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat apa? At-Taubah pada ayat yang pertama itu, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallah. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik, putus hubungan. Barok. Gak ngurusi, gak cuek, aku gak peduli dengan dia, itu namanya barok. Ya. Nah, adapun makna al-barok menurut syariat adalah apa? Penyesuaian diri seorang hamba. Ya. Muwafaqatu 'alal 'abdi, penyesuaian diri seorang hamba ilama terhadap perkara-perkara karahallah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiballah wa sukhtullah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disesuaikan. Berarti apa? Membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa tadi? Apa yang dibenci dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, ya, serta pelakunya atau orangnya, persis dengan yang al-wala tadi. Jadi ada 4. Ya, dari sini kemudian disebutkan ada penjelasan pembagian al-wala wal bara itu dibagi menjadi berapa? 4 perkara tadi. Pertama perkataan, ya, yang kedua apa? Perbuatan, yang ketiga kepercayaan, yang keempat pelakunya atau orangnya. Nah, contohnya bagaimana? Contoh yang pertama, perkataan antara al-wala wal bara. Ini penyesuaiannya. Ya, contoh zikir itu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu perkara yang ucapan, perkataan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh perkataan. Sedangkan mencela, mencaci maki, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah dan letakkan perasaan itu seperti yang Allah nilaikan kepada 2 perkara ini. Allah mencintai zikir, maka cintailah zikir. Allah membenci mencela, Allah membenci mencaci maki, maka tinggalkan perbuatan tersebut. Ini namanya sesuai. Ini namanya penyesuaian. Ini namanya al-wala. Sama dengan kalau ada istri yang sangat manut sekali kepada suami. Suaminya punya ide, punya gagasan, apa kata istri? Apa saja yang baik menurut ayah, baik pula menurut gimana? Sudah lupa Bu ya? Ya, kan begitu. Ya, apa yang baik menurut ayah, baik pula menurut aku. Namanya penyesuaian. Apa yang dicintai suami, aku cintai. Apa yang dibenci oleh suami, aku benci. Namanya penyesuaian. Ya.
Tapi apakah seperti itu mutlak? Tidak, karena ini manusia, ya. Kecuali kalau ibu dapat rezeki, dapat menikah, dapat malaikat, itu lain lagi urusannya. Ya. Nah, suami-suami juga jangan salah paham dengan materi ini. Nanti kalau istri tidak mencintai seperti yang dicintai suami, namanya istri tidak al-wala kepada siapa? Suami. Ya, suami bilang dia ini mau nikah lagi saya ini. Wah, jangan dulu, saya belum siap. Kamu nggak wala ya? Kamu nggak sesuai dengan, nggak menyesuaikan apa yang aku rasakan. Coba dibuka al-wala wal-bara. Ini kacau ini kalau demikian. Ya, kacau demikian. Bukan tempatnya di sini. Bukan tempatnya, ya. Bukan berarti kemudian disepakati suami istri untuk menolak secara mutlak, tidak. Ya. Baik, ini pertama. Jadi kalau perkataan seperti zikir kepada Allah, mengajak kebaikan, ini perkara-perkara perkataan yang dicintai oleh Allah, maka cintailah perbuatan ini. Ya, ini perkataan. Yang kedua, perbuatan. Ini contoh yang kedua, perbuatan. Ya. Sholat, puasa, zakat, sedekah, berbuat ihsan, ya, mengerjakan amal-amal sunnah-sunnah Nabi SAW, ini adalah dicintai oleh Allah. Ya, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikuti jejak Nabi, melaksanakan apa yang dilaksanakan Nabi, itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Mendatangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ya, di dalam surat Al-Imran. Ya, coba ibu bapak bisa simak sejenak. Yang dalam surat 3, surat yang ketiga, ya, pada ayat yang ke 31, surat 3 ayat 31, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, disebutkan di sana, katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kamu benar-benar tuhibbunallah, nah, kan? Jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Dan makanya pertanyaan segera, kenapa ada kaum muslimin membenci kaum muslimin yang lain yang berusaha mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah membenci orang-orang yang sedang mengamalkan sunnah Nabi SAW? Kenapa? Katanya mereka mencintai Allah. Ya. Mereka mengatakan adalah orang-orang dalam golongan yang lurus. Mereka menyatakan dirinya berada di atas jalan yang hak. Lalu kenapa membenci orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Memusuhi, bahkan memusuhi, bukan cuma membenci, memusuhi orang-orang yang berusaha, ya, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bertentangan dengan ini, nggak tepat. Sebab konsekuensinya kalau kita mencintai Allah, maka kita wajib mengikuti siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Allah. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah, ikuti jejak Nabi yang dimaksudnya. Apa yang diamalkan oleh Nabi, yang diperuntukkan oleh umatnya ini, maka ikuti. Nah, kalau kita sudah mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti jejak beliau sebagaimana perintah beliau, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Ini. Jadi ada dua sisi, kita merasakan cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Kalau sudah mengikuti Nabi, maka kita akan dapatkan mahabbah dari Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan kita cinta Allah, cinta Rasul, tapi perbuatan kita jauh daripada ilmu.
perbuatan kita jauh dari apa yang dicintai oleh Allah. Aneh. Orang mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, memusuhi orang-orang yang mempraktekkan apa yang diamalkan oleh Nabi. Orang mengatakan cinta kepada Rasul, sangat membanggakan Rasul, tetapi dia memusuhi orang-orang yang mengikuti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan, menjaga sunnahnya. Nah, sekarang kalau kita dituntut untuk jagalah sunnah itu gimana cara menjaganya? Nah, kalau jenengan coba jagalah sunnah Rasul, gimana prakteknya? Nah, sunnah Rasul itu bukan toko, ya. Sunnah Rasul itu bukan barang. Kalau kita jaga barang berarti jelas. Jaga barang simpen barang itu lemari kunci sudah aman sudah. Tapi menjaga amalan Rasul itu bagaimana caranya? Ya harus diamalkan. Gitu loh. Dan itu menjadi kebanggaan kita semua. Menjaga apa yang telah diwariskan oleh Nabi SAW. Makanya walaupun kita dijuluki macam-macam, gak karu-karuan, kita gak ngurusi itu. Karena mereka belum paham. Mereka tidak mengerti tentang konsekuensi-konsekuensi tersebut. Ini contoh yang kedua, ya, perbuatan, ya, sholat, puasa, zakat, mengamalkan sunnah, ini merupakan perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi SAW. Tidak sholat, nah ini kan banyak orang. Tidak sholat, tidak puasa, bakhil, terus mengamalkan riba, zina, minum khamr, ya. Perbuatan maksiat ini semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sesuai belum ini sifat kita ini? Membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ini makanya saya ingatkan kepada pemirsa semua, ya, jangan sekali-kali fanatik, ya, kepada kelompok, fanatik kepada organisasi, jangan. Karena fanatik ini akan merusak nanti. Fanatik ini akan merusak. Ya. Jadi kalau orang sudah fanatisme kepada kelompok, maka semua yang dilakukan oleh teman-teman di kelompoknya itu semuanya dianggap benar, walaupun tidak benar. Karena fanatisme, ya, karena fanatisme dia tidak bisa melihat dengan kacamata keadilan. Fanatisme, orang-orang yang fanatisme itu hilang kacamata keadilannya ini. Nanti kalau ada orang sudah nggak disukai sama dia, apapun yang dilakukan semuanya dianggap apa? Dianggap salah. Karena Al-Quran yang membicarakan, Al-Quran yang mengingatkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kepercayaan, keyakinan. Ya, jadi keyakinan. Contohnya iman dan tauhid itu dicintai oleh Allah. Iman ini keyakinan, tauhid itu keyakinan. Itu dicintai oleh Allah. Kufur, syirik, ini dibenci oleh Allah. Maka kita wajib membenci apa? Kekufuran dan kesyirikan. Benci, kenapa? Karena itu perbuatan dibenci oleh Allah. Kufur itu dibenci oleh Allah. Maka kita pun harus membencinya. Syirik itu dibenci oleh Allah, sangat dibenci. Bahkan kebencian yang paling besar Allah Ta'ala adalah benci kepada perbuatan syirik, sampai mengancam pelaku syirik akbar yang meninggal dunia dan dia tidak taubat, maka dosanya tidak akan terampuni. Dosanya tidak akan terampuni. Nauzubillah min syarri dzalik. Dan ini kan makanya ini harus tahu kita. Harus tahu. Ya, ini keyakinan. Kemudian yang keempat adalah manusianya, pelakunya. Ya. Orang, perbuatannya. Ini masuk dalam perbuatan, status orang tersebut. Nah, ini penting sekali. Apakah orang termasuk muwahhid? Muwahhid itu orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah. Bukan gini, Bu. Yang dikatakan mentauhidkan Allah itu gimana tadi?
Orang itu disebut muwahhid. Orang itu mentauhidkan Allah itu kalau dia sudah memenuhi syarat-syaratnya, mengetahui rukun-rukun daripada kalimat la ilaha illallah ini. Kalau belum, gak bisa dikatakan muwahhid. Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukan sesuatu yang gak benar. Contoh, ada nggak pertanyaannya sekarang? Ada nggak orang mengucapkan mencintai kalimat la ilaha, sangat mencintai kalimat ini, pergi ke dukun, ada apa nggak? Hah? Ada apa nggak? Orang sangat mencintai kalimat la ilaha, sangat mencintainya, dan dia sering melafadzkannya, tapi dia pergi dukun, ya, untuk menanyakan nasib, ya, untuk menanyakan jalan rezeki, ya. Masya Allah. Apa disebut muwahhid? Tidak, karena dia tidak memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Dia tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jadi yang dikatakan muwahhid itu orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau la ilaha illallah, Ibu, ada konsekuensinya, ya. Ada beberapa poin. Pertama, makna. Harus memahami makna. La ilaha illallah itu maknanya apa sebenarnya? Apa benar tidak ada Tuhan selain Allah? Apa benar gitu? Yang kedua, mengetahui rukunnya. Mengetahui apa? Rukunnya. Yang ketiga, mengetahui syarat-syaratnya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak membaca la ilaha illallah, itu maknanya apa? Rukunnya ada berapa? Syaratnya ada berapa? Yang keempat, pembatal-pembatalnya. Harus mengetahui apa? Pembatalnya. Karena ada yang bisa membatalkan itu. Itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik pemirsa yang di rumah maupun di dalam majelis taklim ini, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala kelemahan kita, keadaan kita ini. Semoga Allah taala memberikan pertolongan, memberikan petunjuk dan menjaga hati kita dari ketergelincirannya. Semoga Allah taala menjaga kita dan seluruh keluarga kita serta anak-anak kita dari penyimpangan-penyimpangan akidah, dari kerusakan-kerusakan moral. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat dan orang-orang yang berbakti, dan dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian pada sore hari ini. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini dan majelis ini menjadi ilmu yang majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran atas semuanya, terutama kepada majelis taklim Mutiara Hikmah. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis orang-orang yang saleh dan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Jamaah pengajian rutin Masjid Pondok Mutiara yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Kita awali kajian subuh hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah menakdirkan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini
dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sekaligus kebutuhan kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Rasulullah mengingatkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiyah. 2 rakaat subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dengan kata lain, orang yang bisa melaksanakan sholat subuh ini insya Allah orang yang paling baik di dunia, insya Allah sampai akhirat. Amin. Karena itu kebaikan yang kita dapatkan ini jangan hanya sekedar melalui sholat saja, tapi kita gunakan selain sholat. Apa itu? Taklim Al-Quran. Karena Rasulullah mengingatkan khairukum man ta'alamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mengkaji Al-Quran dan mau untuk menyampaikannya. Dengan kata lain, kebaikan yang kita peroleh dari sholat subuh berjamaah ini kita tambahi lagi dengan apa? Taklim Al-Quran. Dan alhamdulillah subuh hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa berbicara dalam tema jangan mau jadi budak dunia. Materi nanti ini penting karena untuk mengingatkan kita bahwasanya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita dihadapkan dengan banyak persoalan, dan persoalan itu biasanya akan menjadikan kita 2 hal. Yang pertama, kita akan terbawa oleh persoalan itu, dan yang kedua, kita akan menjadikan persoalan itu adalah sebagai ujian dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah persoalan ini menjadikan kita terbawa arus sehingga kita jauh dari Allah, atau kita lebih mendekatkan diri pada Allah? Itu yang paling penting. Oleh karena itu hadirin sekalian berbahagia, yakinlah bahwasanya ngaji ini adalah sebuah jihad kita yang bisa kita lakukan. Rasulullah pernah mengingatkan, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengkaji Al-Quran, majelis dzikir seperti ini, maka dia tercatat sebagai orang yang jihad di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi ini luar biasa nih. Kita yang ada di sini termasuk orang apa? Berjihad. Karena itu kalau kepingin mati syahid, ya mati sekarang aja Pak. Karena ini termasuk apa? Jihad. Barangkali ada yang mau monggo, nggak apa-apa. Ini termasuk mati jihad ya. Karena orang yang berjihad itu kan matinya apa? Mati syahid gitu ya. Dan yakinlah bahwasanya ketika kita melakukan kajian atau majelis dzikir seperti kita saat ini, kita akan diberikan kemuliaan 4 hal. Sebagaimana Rasulullah pernah mengingatkan pada kita, la yaqutu qaumun yadhkurunallaha. Tidak ada duduk-duduk orang seperti kita pada saat ini kecuali khaffats umul malaikat. Jadi malaikat itu ada di atas kita, berkeliling mendoakan kita saat ini. Yakin atau tidak, malaikat itu mendoakan kita. Dan ketika kita masuk masjid ini, malaikat itu menyambut kita loh. Makanya dari itu saya hanya mengingatkan, ketika kita masuk masjid kalau bisa jangan membelakangi ya. Ada yang masuk masjid membelakangi. Mohon maaf ya. Ketika kita masuk masjid, mohon maaf, pantat kita dahulukan. Tolonglah jangan ya. Kok bisa gitu? Karena menata sandal gitu ya. Seharusnya kan maju gini ya. Kita kan enggak. Ada yang menata sandal itu masuknya dengan cara apa Pak biasanya? Pantatnya dulu ya. Kita disambut malaikat, masa kita membelakangi gitu ya. Tolong kalau bisa ya masuk gitu aja. Biarkan sandalnya hadap sini, gak masalah kan ya. Setelah itu Allahumma tahfi apa rahmat, kita minta kepada Allah diberikan apa? Rahmat itu. Jadi malaikat akan mengelilingi kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmat. Allah akan mencurahkan rahmatnya.
Makanya siapa yang ngaji seperti ini, rahmat Allah dicurahkan loh Pak. Bu, ada ibunya Pak ya? Masya Allah. Jadi kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan memberikan ketenangan kepada hatinya orang-orang ini. Jadi hatinya kita ini yang semuanya tenang. Apalagi yang sudah sendebel, oh, tambah tenang itu ya. Soalnya sudah dapat tempat kan gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau ada ngaji ini hatinya nggak tenang, itu perlu dipertanyakan keimanan kita. Karena Rasulullah pernah mengingatkan, idza syarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa huwa mu'min. Cirinya orang iman itu kalau melakukan kebaikan hatinya apa? Tenang. Kalau melakukan kejelekan hatinya apa? Mau ada ngaji hatinya gak tenang loh. Ada nggak kira-kira? Terus ngaji kayak gini hatinya sih? Ya opo rek iki nanti. Gak usah. Kalau sudah ngaji itu mesti harus apa? Sudah tenang, alhamdulillah. Diberikan kesempatan untuk ngaji luar biasa. Yang terakhir, wa dzakarallahu iman indahu, Allah nanti akan mengingat kita di akhirat kelak. Insyaallah. Jadi hati-hati loh kalau kita dalam keadaan sedang ngantuk diingat Allah. Kamu dulu ngaji ngantuk itu ya. Ingatnya kok yang ngantuk-ngantuk. Jadi semua orang yang ngaji di sini nanti akan dipertemukan oleh Allah, diingat-ingat oleh Allah nanti. Makanya berbahagialah kita bisa ngaji subuh hari ini, meskipun kemarin kita sudah melewati tahun apa Pak? Tahun baru Miladiyah, tahun baru Masehi 2021 menuju berapa? 2022. Allah mengingatkan tadi baca ayat-ayat luar biasa tadi, ayat-ayat yang dibaca imam, Masya Allah. Kita diingatkan bagaimana pergantian siang dan malam kan itu ya, pergantian matahari, bumi mengelilingi matahari dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Li ta'lamu adzatas sinin wal hisab. Supaya kita ini bisa mengetahui perhitungan tahun ini. Karena itu tahun Masehi, tahun Hijriah sebenarnya sama aja. Kalau Masehi dimulai dari perhitungan matahari, kalau Qamariyah dari perhitungan apa Pak? Bulan. Jadi dua-duanya pas itu berpasangan. Enggak usah terlalu dipersoalkan itu. Dan yang jelas setiap pergantian tahun kita diingatkan oleh Allah untuk melakukan muhasabah. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah mengingatkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima. Masya Allah, ayat ini luar biasa. Setiap pergantian tahun kita disuruh untuk melakukan muhasabah. Katanya Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Hitung-hitunglah amalanmu sebelum nanti kamu akan dihitung oleh Allah. Jadi apa yang baik kemarin tahun 2021 kita syukuri. Apa yang kurang kita istighfari. Dan selain itu kita juga harus mengambil ibroh. Apa ibroh itu? Ibroh itu pelajaran ya dari kegagalan kita atau keberhasilan kita kemarin. Jangan sampai tahun 2022 ini nanti sama. Karena ada kaidah mengatakan man kana yaumu khairum min amsi fahuwa robih, kan itu ya. Jadi kalau siapa saja yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia itu orang yang beruntung, berbahagia. Tapi kalau mislu sama, wa huwa maghbunun atau wa huwa khasirun, orang itu rugi. Bagaimana kalau lebih jelek? Apa Pak kalau lebih jelek? Pak, malun, masya Allah. Apa malun? Terlaknat Pak, masya Allah. Makanya kalau bisa tahun 2022 ini nanti kita harus lebih baik, karena Allah mengingatkan li ghadin. Apa li ghadin itu? Siapkanlah, persiapkanlah amalan-amalan yang terbaik tahun 2022 ini. Kalau kemarin biasa-biasa aja, usahakan ke depan ini nanti yang terbaik. Kira-kiranya ngajinya yang terbaik, sedekahnya yang terbaik.
baik, sholatnya yang terbaik. Salah satu ciri sholat yang baik itu Bapak, yaitu ketika imam idza ju'ila imamul yutamil fa idza kabaro fakab biru. Ketika imam takbir kita ikut, itu sholat terbaik itu. Pertanyaannya kita seperti itu enggak ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan-jangan kita masih ada di luar. Jangan-jangan ketika imamnya takbir kita masih ada di rumah atau dalam perjalanan. Ada enggak gitu? Saya